Aisyah Alisa telah pulang dari karantinanya di RLC Tangerang Selatan didampingi suster dan psikolog pada Sabtu 30 Januari 2021. Aisyah dinyatakan sembuh dari COVID-19 seusai 13 hari menjalani karantina. Dilansir oleh tribunjakarta.com, kepulangan Aisyah dibuatkan seremoni sederhana sebagai tanda penyerahan pihak RLC kepada Dinsos. Aisyah yang merupakan yatim piatu secara administrasi dinyatakan terlantar oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan ketua RT dan RW di Kelurahan Benda Baru tempat Aisyah tinggal dulu. Kartu keluarga hanya mencatatkan nama Aisyah dan ibunya Rina. Sang ayah meninggal dunia sebelum keduanya pindah ke Benda Baru. Sedangkan Rina meninggal dunia pada Sabtu 16 Januari 2021 karena serangan COVID-19. Saat Koordinator RLC Suhara Manulang memaparkan proses pemulangan dan penyerahan ke Dinsos, Aisyah membisu. Bola matanya bergerak ke kanan kiri memandang awak media yang sibuk mengabadikan proses kepulangannya. Tanpa ayah dan ibunya, Aisyah dijemput dinas sosial. Surat tanda sembuh dan catatan pemeriksaan kesehatan Aisyah diserahkan ke Kepala Dinas Sosial Wahyu Noto Lukman. Menuju mobil Dinsos, Aisyah dipeluk para suster dan psikolog yang sudah menemaninya selama karantina. Saat itu air mata Aisyah menetes, tangis bisunya menyiratkan kesedihan yang dalam. Sampai di mobil Dinsos, dengan ketegarannya Aisyah melambaikan tangan. Wahyu mengatakan Aisyah memang memiliki keluarga tiri, namun tetap saja statusnya saat ini sebatang kara. Jika pihak keluarga ingin kembali mengasuh Aisyah, harus mengurusnya ke dinas sosial. Persyaratan adopsi pun harus dipenuhi, tidak bisa hanya berdasarkan hubungan keluarga tiri. Berbeda dengan anak terlantar lain, Aisyah tidak ditampung di rumah singgah. Aisyah langsung diurus oleh Wahyu selaku kepala dinas yang menjadi orang tua angkat Aisyah untuk sementara. Kemudian lebih ceria dan juga bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan insya Allah nanti baik secara pendidikan, kemarin kami juga sudah rapat dengan Dinas Pendidikan, untuk pendidikannya juga sudah dikoordinasikan. Mudah-mudahan nanti Aisyah mendapat beberapa fasilitas yang memang menjadi hak. Itu dari kami. Insya Allah ke depan. Kenapa? Trauma healingnya nanti akan kita lihat. Jadi kan selama di melawan COVID sudah ditangani dari psikolog, dari RC. Kita akan nanti berkas-berkas dan apa yang sudah dilakukan itu kita akan diterimakan ke psikolog kami. Nanti psikolog kami lah yang akan lihat seberapa apa yang dibutuhkan. Itu biasanya psikolog sudah tahu nanti dari hasil rekapan dari RC. Kondisinya psikologis Aisyah seperti apa, dengan kehilangan ibu ya, kemudian dengan tinggal di tempatnya sementara ini ya, kita akan lakukan asesmen yang maksimal sehingga nanti apa yang dibutuhkan Aisyah secara psikologisnya kita bisa penuhi sehingga Aisyah merasa happy ya, bahagia dan tidak merasa sendiri. Ya, Aisyah adalah anak kita bersama ya. Tim jadi psikologi yang diturunkan DPP3KB itu? Kalau kami ada dua, kalau di Puspaga ada 1 orang, kemudian di P2 TP2A kita punya tim rumah konseling. Jadi rumah konseling itu ada beberapa psikolognya di sana. Jadi ada banyak. Nanti akan kita lihat apakah nanti tim yang, kalau untuk yang Puspaga dia akan datang langsung ke lokasi. Tapi kalau untuk rumah konseling, kalau pada hal tertentu ada perlu pemeriksaan lebih lengkap, butuh alat atau itu biasa kita bawa ke sana dengan didampingi oleh tim kami. Itu mungkin. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!